Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dari kelompok 12. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas 3 subtopik. Jadi yang pertama itu pengertian BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Selanjutnya yang kedua itu dasar hukum BPHTB. Dasar hukum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB diatur dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya NPOP TKP BPHTB. Selanjutnya, objek dan subjek BPHTB. Objek pajak BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan perolehan atas tanah dan bangunan karena suatu transaksi atau peralihan hak terhadap dua jenis peralihan hak, yaitu melalui pemindahan dan pemberian hak. Yang pertama, pemindahan hak. Hal-hal yang tergolong oleh pajak melalui pemindahan hak yaitu yang pertama, transaksi jual beli, adanya tukar menukar. Yang ketiga, hibah. Yang keempat, hibah wasiat. Yang kelima, waris. Yang keenam, pemindahan sebagian dari hak bersama atas tanah dan bangunan. Yang ketujuh, peralihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi kepada hukum lain. Yang kedelapan, penunjukan hasil dari lelang. Yang kesembilan, pelaksanaan putusan hukum berkekuatan hukum tetap. Yang ke-10, penggabungan usaha yakni penggabungan dua atau lebih badan usaha. Yang ke-11, pemekaran usaha. Yang ke-12, peleburan usaha. Yang ke-13, hadiah dan pemberian hak. Hal-hal yang termasuk objek pajak atas pemberian hak yaitu yang pertama, kelajutan pelepasan hak. Yang kedua, di luar pelepasan hak. Selanjutnya, selain adanya objek pajak pada BPHTB, perlu diketahui pula beberapa objek yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, seperti di bidang ibadah, contohnya masjid, gereja. Yang kedua, di bidang kesehatan seperti rumah sakit, di bidang pendidikan seperti madrasah, pesantren, di bidang sosial seperti panti asuhan, di bidang kebudayaan seperti museum, candi. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain. Yang keempat, digunakan untuk perwakilan diplomatik. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Baiklah. Materi kedua yaitu subjek pajak BPHTB atau bea perolehan atas tanah dan bangunan. Subjek pajak yang dimaksudkan dalam BPHTB adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan. Artinya, subjek pajak BPHTB merupakan pihak yang menerima pengalihan hak, baik itu orang pribadi atau badan usaha. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban ini akan membayar pajak, maka mereka disebut sebagai wajib pajak.
Kemudian tarif serta cara menghitung BPHTB. Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah sebesar 5%. Cara menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu tarif pajak sebesar 5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai perolehan objek pajak dikurang dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Besarnya NPOP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah atau wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah termaksud istri, maka NPOP ditetapkan paling rendah senilai Rp300 juta. Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP TKP. NPOP TKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.